طيب أعوذ طيب. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ikhwan wa akhwati fillah, dimanapun teman-teman sedang berada pada hari malam waktu New Zealand ini ataupun siang hari waktu Indonesia Barat, sejatinya Anda ingatin dulu sedikit bahwa menuntut ilmu ini adalah kewajiban. Wallahu qala Nabi sallallahu Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu ini adalah kewajiban atas diri setiap muslim, laki, perempuan, raja, hamba, kaya, miskin, tua, muda, gitu ya. Orang merdeka, hamba. Ini perintah, gitu kan. Nah, topik kita adalah sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na ini tadi Ahmad mengatakan bahwa we listen, we hear, and we obey, gitu kan. Kami dengar dan kami taat. Tapi taat itu gimana, gitu loh. Ketaatan sejatinya hanya bisa dihadirkan di atas Quran wa Sunnah. Gak mungkin kita bicara taat di atas konsensus lainnya ataupun di atas pemahaman lainnya, nggak bisa. Karena harga mati seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslim itu adalah mengikuti kaidah yang telah baku, kaidah yang memang udah menjadi asal, ya. Nanti kita bahas. Nah, jadi anak kasih ngebuka sedikit, kemudian anak kasih kepada ustaz saya. Silakan pada hari mana untuk memberikan paparannya sebentar, nanti kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam. Ya, syukran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah dibuka tadi oleh Bang Reza dan alhamdulillah wa syukrulillah Teteh juga diberi kesempatan untuk bisa ikut menyampaikan dalam kajian malam hari ini. Salam silaturahim, salam SMA 3 ya, salam teladan ya, salam teladan. Masya Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita lewat kajian online ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita secara langsung, diberi umur yang panjang yang barokah, bisa terus menghidupkan majelis ilmu ya, tolabul ilm, insya Allah mudah-mudahan menjadi penolong bagi sakaratul maut dan sampai nanti kita menjalani perjalanan akhirat bisa menghantarkan kita ke jannahnya Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin Teteh hanya memberi review sedikit saja karena secara detail tentu akan disampaikan oleh Bang Reza. Hari ini kita bicara tentang sami'na wa ata'na. Kalimat ini kita temui ya di dalam Al-Quran dalam bentuk yang persis sama demikian memang ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya dalam surah Al-Baqarah 285 di mana pada ayat tersebut jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah beriman kepada Al-Quran ya, kepada kitab, kepada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat tersebut juga dijelaskan tentang rukun iman ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Dan orang-orang beriman itu tandanya adalah sami'na wa ata'na. Demikian penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah tanda dari orang beriman. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, begitu ya. Tidak hanya mendengar, tapi taat gitu. Dan taat itu dimulai dari bagaimana kita menggunakan telinga kita, mata kita, hati kita, ya, mendengar dengan semua yang sudah Allah berikan kepada kita, dipergunakan untuk mendengar kepada apa? Kepada perintah Allah, kepada larangan-larangan Allah, ya, dan kemudian melaksanakannya. Hanya itu saja jalan untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala dan berkumpul dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Karena pada dasarnya yang paling harus kita ingat sebagai ciptaan Allah, Allah menjelaskan dalam Ad-Dhariyat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mengabdi kepada Allah, melainkan agar taat kepada Allah, melainkan agar mengibadahi Allah. Allah memberi pernyataan yang sangat jelas yang kalau Bang Reza menjelaskan satu ayat ini aja bisa 2 jam nggak selesai-selesai begitu ya. Karena ayat ini menunjukkan bahwa dari kapanpun Allah mengadakan penciptaan manusia itu tidak ada maksud lain memang selain agar mengabdi kepada Allah. Itulah ketauhidan ya. Oleh sebab itu pernyataan kita adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka perjalanan hidup ini akan selalu harus kita kembalikan kepada esensi dasar dari penciptaan diri kita sebagai manusia. Apa sih yang dimaksud oleh Sang Maha Pencipta ketika menciptakan kita, ketika mempertemukan roh dengan jasad, bahkan ketika roh diciptakan pada Al-A'raf 172, Allah memberitahukan ya kepada kita bahwa semua roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun sudah bertauhid kepada Allah ya Bang. Di mana Allah sebutkan bahwa ketika seluruh roh itu diciptakan maka sudah terikat kepada Allah ya. Allah sudah membuat ikatan ya, sudah berakad kepada Allah. Alastu birabbikum qala bala sahidna ya. Sudah terikat mengakui bahwa bertuhan hanya kepada Allah. Dan pada ayat tersebut Allah Ta'ala juga menjelaskan kenapa ada ikatan ini, agar di hari akhir nanti, di akhirat nanti tidak lagi ada pengingkaran gitu ya, karena memang sudah terikat seluruh roh yang diciptakan. Itulah ketauhidan, itulah jalan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah jalan untuk selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah jalan untuk menuju janahnya Allah Ta'ala. Itulah jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Itulah jalan untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi tanpa ketauhidan ini, kita tidak punya jalan ya, tidak punya jalan menuju Sang Maha Pencipta, tidak punya jalan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, tidak punya jalan menuju janahnya Allah Ta'ala padahal di hari akhir nanti. Ya kalau kita mengatakan pilihan, ya pilihannya 2, jannah atau jahannam, naudzubillah min dzalik. Dan tak ada kita yang berkeinginan untuk mendapatkan pilihan yang kedua, oleh karenanya tidak ada pilihan lain. Selama kita hidup di muka bumi ini, tidak ada pilihan lain selain berjuang menuju janahnya Allah Ta'ala. Itulah sami'na wa ata'na yang akan tentu secara keilmuan ya dibahas oleh Syekh Reza. Hanya Teteh sekali lagi sebagai penutup ingin mengingatkan, marilah kita selalu kembali kepada hakikat penciptaan kita. Tidak memilih-milih syariat ya, dan tidak mencabut, menambah, mengurangi gitu ya syariat, ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi perempuan atau muslimah ya, kita ini muslimah misal begitu ya. Kadang kalau berbicara mungkin tidak pada pertemuan ini ya, pada pertemuan yang lain. Semisal kita berbicara tentang ta'adud gitu ya, tentang persoalan ta'adud, persoalan suami yang syariat di dalam Islam bahwa seorang laki-laki bisa beristri lebih dari 1 misalnya ya. Pembahasan ini saja belum dimulai biasanya udah menimbulkan
Alhamdulillah. Menimbulkan debar-debar, Ya. getar-getar, ada emosi dan lain sebagainya. Padahal yang kita bahas tuh ilmu gitu ya, syariat ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itulah sami'na wa ata'na, menerima dan memahami, lalu menggali ilmunya, mempersiapkan diri. Jikalau syariat itu akan diterapkan harus apa dan bagaimana ya. Jadi ya betul-betul menyerahkan diri kita kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya insya Allah tentu detail pemahaman kita tentang Samina wa Ata'na ini insya Allah sebentar lagi disampaikan oleh Syekh Reza, Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar. Silakan Abang. Tafadhol. Baik ya. Jazakallah khair. Barakallah. Nah, jadi tadi kan Ustazah dibahas ya, bagaimana di Al-Baqarah sama Az-Dzariyat bahwa kita emang sejatinya Allah ciptakan tidak lain ya illa liya'budun, kecuali untuk mengibadahi Allah. Nah, yuk kita mulai dari barang yang paling dasar. Kita kan nggak mungkin bisa mengibadahi Allah ya kalau laisa bil ilm, tanpa ilmu. Suatu yang kita yakin betul kan? Karena ilmu tingkatnya sangat tinggi. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meminta sesuatu barang lebih. Nggak minta lebih gitu. Kecuali satu ilmu dan kedua susu gitu kan. Rabbi zidni ilma gitu kan. Ya Allah tinggikanlah aku di atas ilmu gitu. Bukan, jadi dengan ilmu orang menjadi tinggi. Terelevate, ada statusnya bertambah di sisi Allah yang kemudian menjadi amalan. Nah, jadi ilmu itu apa sih teman-teman gitu kan? Islam ini kan agama yang tadi pertama kali kita bahas, kita katakan bahwa thalibul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban, wajib, compulsory, obligatory atas diri setiap muslim. Sesuatu yang wajib berarti dia bisa dilaksanakan oleh seluruh orang. Mau kaya, mau miskin, sibuk, nggak sibuk, sehat, nggak sehat, wanita, perempuan, orang merdeka, hamba, sultan, atau bukan sultan, kan gitu. Orang pinter banget, kurang pinter, bisa tetap. Karena ada yang mesti kita punya. Kan gitu. Nah, tentu yang paling harus kita punya, qala Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah ya wastaghfir li dzambik, gitu kan surah Muhammad itu. Kata Allah Rabbul Alamin, maka ilmuilah la ilaha illallah dan mohonkan ampun kepada Tuhan kalian atas seluruh dosa kita. Jadi kita tahu yang paling tinggi tauhid, inilah ilmu terbaik kan gitulah. Inilah top of the ibadah. Ibadah terbaik teman-teman adalah tauhid. Bukan salat, bukan puasa, bukan baca Quran, tapi tauhid. Inilah ilmu teragung. Dan dia tauhid mengenal Allah Rabbul Alamin. Nah, ini enggak, Anda pengen apa ya, pengen garis bawahi gitu loh. Bahwa sejatinya kita suka berada di tengah masyarakat yang ngeyel gitu kan. Menggunakan pandangan-pandangan sendiri yang tidak terbukti. It is not tried and tested. Bahkan orangnya sendiri bahasa Arab nggak ngerti, nahwu saraf berantakan, mustalah al-hadis nggak pernah belajar, syekhnya kita nggak tahu siapa, suyuhnya kita nggak ada, gitu kan? Terus nih orang, ketika kita paparkan yang namanya Quran wa Sunnah, sebagaimana dia dipahami oleh 3 generasi terbaik yang pernah jalan di atas muka bumi ini, bukan tanpa alasan, karena Nabi SAW mengatakan, khairun nas qarni, qala Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik, era terbaik, kurun terbaik adalah eranya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan kemudian tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikutinya, maknanya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oke. Gambarin dikit ya. Dalam sunnah, dalam hadis yang sahih kita tahu jumlah para sahabat dan sahabiah itu radhiyallahu anhum ajmain itu 114.000. Oke? Berarti kalau kita masuk ke era 100 tahun kedua, maknanya tabi'in itu berapa juta muslimin? Ada yang pernah bayangin itu nggak?
Anda lebih mau kalau ada ya, kalau teman-teman ini ya, kalau apa kita interaktif, karena belajar ini, Anda dengan para masyayikh tuh kita belajar interaktif gitu loh, nggak cuma dengar 5 menit ada yang ini. Kalau udah pernah dengar, kabarkan. Jadi kita bisa, teman-teman bisa bayangkan ya, jadi di abad kedua itu berapa juta lagi. Kemudian tabi'in sampai abad ke-300. Anggaplah sampai tahun di mana Imam An-Nasa'i 303 gitu kan ya, ujungnya siapa? Ujungnya Kutubus Sittah itu. Nah, kira-kira berapa puluh juta muslimin pada saat itu? Nah, tentu ada yang mereka sepakati dan itu adalah the golden era emasnya orang menuntut ilmu. Nah, apa yang dapat kita tarik dari pelajaran malam hari ini waktu Selandia Baru? Yaitu sami'na wa ta'na ini mesti di atas Quran dan Sunnah, sebagaimana al-Islam ini dipahami oleh orang terbaik yang pernah jalan di atas muka bumi ini. Anda orang sains, mungkin banyak di antara antum orang sains. Kita tahu, science is old in 5 years. 5 tahun ke depan, dalam ilmu sains, dia menjadi tua gitu kan. Ada lagi yang baru. Misal, 10 tahun yang lalu kita dihadapkan dengan polemik, atau 20 tahun yang lalu kemudian dikatakan bahwa tidak boleh makan telur lebih dari 2 seminggu misalkan. Sekarang dikatakan 2 sehari malah bagus, bahkan 3 sehari karena it is good cholesterol. Kopi, lihat nih kopi. Jelek. Sekarang kita tahu bahwa ternyata tidak. Kopi itu sangat baik buat kesehatan menurut modern science sekarang. Dia membuka kapiler-kapiler darah. Jadi poinnya, Anda bukan sedang pengen bahas sains, tapi yang ingin bahas ini adalah bahwa sains itu dia lapuk setelah 5 tahun. Ada ilmu baru yang selalu datang. Nah, sedangkan kalau kita bicara dinul Islam, ya kita bicara al-Islam, dia itu tidak menjadi lebih mutakhir berjalannya waktu, gitu ya. Kalau sains semakin terbaru kita anggap ini baru. Tapi kalau Islam semakin turun eranya sesuai dengan hadis tadi, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, semakin ke kita ini ya, as-sabiqun al-awwalin, itu yang lebih baik. Jadi kita cuma dapat sisa-sisa daripada zaman di mana ilmu itu menggunung, emas, dan sisa-sisa daripada generasi terbaik yang pernah jalan. Jadi kita bukan makin jago, makin nggak jago. Bahkan para ulama yang ada di hadapan kita sekarang semakin kurang levelnya dibanding yang ada di kurun sebelumnya. Makin, bahasa kita makin tipis gitu. Jadi degradasi antara hak dengan batil melebar. Gitu ya. Jadi kita nih ketika kita bicara ketaatan pada Allah, sami'na wa ata'na, we hear and we obey. Kami dengar dan kami patuh ya Allah atas seluruh syariat-syariat ini. Nah, yang Anda ingin garis bawahi pada malam hari ini adalah, apa sih ilmu itu? Ilmu itu teman-teman, tanpa ada perdebatan dari generasi terbaik yang pernah jalan di atas muka bumi ini, bahwa al-ilm qala Allah wa qala Rasul. Khalas. Nggak ada definisi lain. Bukan seorang tahrij atau tahqiq, bukan. Bukan tarjam, bukan dari seorang ulama, bukan. Qala Allah wa qala Rasul. Khalas. Siapa yang bisa mendatangkan dalil yang sahih, maka itulah ilmu. Itulah ilmu bagaimana seseorang itu mengenal Allah dan Nabi-Nya SAW, mengenal what is Islam. Itu semuanya hanya kita dapatkan dari apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW ajarkan. Oke. Itu yang paling pertama. Bahwa ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Seseorang yang menyampaikan, ya, maka susah bagi seseorang pada saat ini kalau dia jujur menyampaikan ilmu, kecuali dia akan mengutip hadis-hadis yang sahih dan firman-firman Allah. Dan memang itu tujuannya. Kita tidak perlu dan nggak butuh pandangan pribadi gitu loh. Karena pandangan pribadi menjadi suatu bahasan nanti di atas ilmu itu cerita lain. Tapi ilmu itu sendiri adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya. Nah,
Jadi hakikat ilmu itu gitu loh. Kalau kita pengen taat, pengen sama'na wa ta'na, nggak mungkin orang jahil bisa taat sama Allah, nggak mungkin. Minal mustahil. Nah, wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaruna ulul albab. Kata Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, are they equal? Those that have knowledge with those that have no knowledge. Innama yatadhakkaruna ulul albab. Indeed, even for them to understand this, it requires such an intelligence. Allah Rabbul Alamin dengan jelas mengatakan bahwa apakah sama, setarakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Untuk memahami ini saja, seorang membutuhkan ilmu dan membutuhkan kepintaran dan akal dan intelligence. Ya, jadi ilmu adalah qala Allah qala Rasul, dan itu adalah definisi yang tidak ada satu orang Muslim pun yang menentangnya. Jadi kalau ada suatu konsensus dalam Islam, kemudian ada orang menentangnya, maka orang itulah yang batil. Gitu ya. Nah, kalau kita pengen memahami perintah Allah dan Nabi-Nya SAW, sekarang kita ngerti apa yang Allah perintahkan. Tapi manifestasinya melalui apa yang disunnahkan atau perintahkan oleh Nabi SAW. Nah, ini Anda pengen gambarkan sedikit. Melihat dan menilik gitu ya, adanya bahasa kita rekan-rekan, teman-teman yang kayak susah bener gitu ya. Ada dalil yang sahih, kok nyarinya ingin membuktikan, wah, sesuatu yang tidak ada dalilnya, tapi Anda bukti ini gitu loh. Mana tuh nggak dapet gitu ya. Ada orang dengan level intelligence yang menurut kita cukup pinter, tapi kok Anda merasa ini aneh atau ajib. Dalam artian bukan ajib keren ya, aneh, strange. Ya, ada orang yang ingin membuktikan dengan nalarnya sesuatu yang nggak pernah menjadi praktek. Orang-orang terbaik yang pernah jalan di atas muka bumi ini. Sungguh ajib. Ya, karena sejatinya, kalaupun kita ingin lakukan semua, kita aja terbatas atas mungkin kemalasan kita, ya, futurnya kita, lemahnya kita. Yang sahih aja belum kebaca tuh, baru seujung kuku yang kebaca. Apa? Kutaibnya para ulama, gitu kan? Apatah lagi kita ingin membuktikan sesuatu yang nggak ada contoh, sesuatu yang nggak pernah ada, kita pengen. Oh ya, hanya karena itu nggak pernah ada, apakah berarti itu tidak diperbolehkan ya Syekh? Ini nalar Anda nggak dapet nih. Subhanallah. Nanti dicatat ya kalau ada yang punya pandangan lain. Wallahul adzim, Anda merasa aneh, ajib kalau ada ingin membuktikan sesuatu yang doesn't make sense gitu ya. Sesuatu yang bahasanya gini loh, sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau opposingnya atau kebalikan dari yang dilakukan pengen kita buktikan. Kayak kita terlampau jago gitu ya. Bukankah sebaiknya kita melakukan sesuatu yang memang jelas gitu ya. Dan memang benar-benar terbukti karena waktu kita terbatas, ikhwani. Nah, jadi itu satu. Nah, kita lihat nanti di dalam sunnah, kita akan lihat nanti ada dua definisi besar pembeda antara satu sunnah dengan sunnah lain. Sunnah ini, satu akan kita, ulama mendefinisikannya sebagai sunnah jibiliyah. Ya. Dan satu lagi adalah sunnah syar'iyah. Sunnah jibiliyah ini adalah sunnah-sunnah yang merupakan customary. Sesuatu yang merupakan kebiasaan orang-orang pada waktu itu gitu loh. Ya. Dari para guru-guru, dari masyayikh kami, yang merupakan, bahasanya kalau Anda ngomong gini, penting Anda sampaikan ya, bahwa kita semua duduk di antara muridnya Syekh bin Baz, rahimahullah, Syekh bin Utsaimin, rahimahullah, dan Syekh Al-Albani, rahimahullah, Syekh Abdullah ibn Jibrin, rahimahullah, Syekh Salih Al-Fauzan, hafizahullah, Syekh Muqbil, rahimahullah, dan ulama-ulama yang kita tidak ragukan kefakihannya. Ulama-ulama mengatakan bahwa sunnah jibiliyah ini bukanlah perintah, teman-teman. Jadi jibiliyah ini gini loh. Oh, sunnah nih teman-teman. Kita kalau makan duduknya di lantai ini nggak benar ya. Tidak, ini bukan sunnah perintah.
Jadi hanya karena Nabi SAW duduk di bawah makan, bukan berarti antum nggak boleh punya meja. Dan ini bukan anak yang ngomong ya. Anak yang murid dari murid, gitu kan. Nah ini ulama-ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena ini kebiasaan saja. Tujuan al-Islam bukan dijibiliah. Walaupun semua yang lakukan Nabi SAW itu ada, dia menjadi sunnah, ada kebaikan. Tapi bukan itu sunnah yang kita disuruh perintah dalam rangka sami'na wa ta'na. Ini bukan sunnah jibiliah. Misal, sebagian lagi juga suka dengan berbagai macam gaya berpakaian gitu loh. Ini hanya kebiasaan teman-teman. Tapi dasar pemakaian itu gini loh. Nah, ini teman-teman agak bingung, agak Anda rasa kalau Anda sampaikan gini. Ketika teman-teman kita pakai gamis, pakai jubah, sebagian mengatakan, wah ini sunnah yang hebat. Enggak, ini bukan sunnah yang hebat. Ini Anda on the record. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah himself, kata beliau apa? Di negeri barat kalian jangan pakai ini. Ini Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi di negeri barat yang sunnah itu baju dan jaket dan celana panjang. Ya, silakan kalau mau disanggah nanti. Kenapa demikian? Karena kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang penting kalian sampaikan dakwahkan tauhid. Jadi jangan terlampau berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana sehingga itu menjadi suatu hambatan. Sehingga orang harus memproses dulu. Siapa nih orang dengan ini? Ini bukan mengatakan kita pun menggunakan thawb di negeri barat. Tapi maknanya ini adalah kaidah-kaidah. Maknanya gini, ini jibiliyah gitu ya. Yang merupakan sama'na wa ta'na itu adalah sunnah syar'iyyah. Perintah. Perintah yang merupakan perintahnya Allah dan Nabi-Nya SAW. Misalnya janggut, ini nggak ada urusan. Maka nggak bisa. Ini perintah, ini bukan jibiliyah, ya. Ini syar'iyah, ini wajib, ya. Dicukur berdosa, gitu ya. Nah, adapun kalau yang memendekkan itu bahasan lain, nanti agak panjang, bukan kajian kita, bukan tentang Allah ya pada malam ini. Tetapi yang kita ingin katakan bahwa yang syariah itu perintah, wanita berhijab, wajib, nggak bisa nggak. Masalah ada orang berhijab dengan menggunakan maknanya menutup aurat dengan horden, boleh gitu ya. Atau melilitkan selimut, boleh. Menggunakan baju sebagaimana yang Ustazah gunakan, boleh. Judulnya tertutup aurat. Ya. Gitu ya. Kita bicara hijab. Gitu kan. Jadi syariah ini adalah perintah yang nggak bisa dilawan. Sedangkan jibiliyah ini adalah customary, suatu yang merupakan merupakan kebiasaan di waktu itu gitu loh. Misalnya Nabi SAW makan marak. Kita bukan nggak boleh makan itu, boleh. Tapi itu bukan arak ya, marak. Marak ya, itu sup gitu loh. Atau ada berbagai macam masakan-masakan yang memang pada saat itu dikenal masakan itu. Jadi itu jibiliyah. Nah, gitu ya. Jadi ilmu itu qala Allah qala Rasul. Sedangkan nanti di antara yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu nanti ada yang jibiliyah, ada yang syar'iyah. Yang kita dituntut turunnya Islam ini adalah fokusnya kepada yang syariah. Yang tidak ada pilihan kecuali kita lakukan. Nah, teman-teman kita banyak yang masih kurang paham tentang sunnah. Wallahi ya Syekh, kalau kita bicara sunnah berarti kan boleh iya, boleh enggak. Nah, malam ini izinkan Ana untuk menambah sedikit penjelasan definisi tentang sunnah itu tentang sendiri. Sunnah, ya. Itu kita mulai dari situ sebenarnya. Ya, jadi sunnah ini ya, dalam kaidah usul fiqh ya, dalam aspek pokok pembahasan fiqh ya, bahwa yang namanya sunnah adalah setiap perkataan. Ya, tulis ya. Jadi kalau yang bisa tulis ya. Perkataan ya. Terus perbuatan. Terus diamnya Nabi SAW. Diamnya maknanya acceptance gitu ya. Acceptance gitu ya. Diam dalam artian membolehkannya. Jadi Nabi SAW nggak komen gitu loh. It's okay gitu loh. Ya. Perkataan, perbuatan. Diamnya, forecast. Forecast ini gini ya. Proyeksi. Misal Nabi SAW mengatakan nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang berperut buncit misalnya gitu loh. Ya. Amat banyak terkena penyakit wahan.
Nanti sungai ada sungai di antara Jordan dan Euphrates itu akan habis airnya, kemudian akan timbul emas-emas, gitu ya. Gitu ya. Nanti ada wanita-wanita yang akan berpakaian seperti laki-laki, ya, laki-laki seperti perempuan. Seorang ibu akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi masternya, menjadi tuan. Ini proyeksi Nabi SAW. Bahkan waktu itu Nabi SAW menyampaikan tentang jatuhnya Konstantinopel, ya. Itu Wallah sahih, ya, alhamdulillah. itu yang dimaksud dengan Terus, forecast, ya, proyeksi. wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Kemudian mimpinya Nabi SAW. Ini semua nanti akan menjadi sunnah. Ya, maka kita mengatakan begini. Teman-teman mungkin ada yang paham bahwa ada yang mengatakan Quran hadis. Banyak nih, kalau bahasa kita banyak, tentu diantara yang kita lakukan jamaah-jamaah ini deh, yang jamaah-jamaah eksklusif itu mengatakan Quran hadis. Ini jamaah ini by the way sesat ya. Ini menggunakan proyeksi begitu karena dia cuma ingin menggunakan perkataan. Ini kayak bercanda gitu ya. Nah, sedangkan yang kita maksud dengan sunnah di sini adalah di dalam as-sunnah ini adalah implementasinya dari para hadis-hadis yang hadis perkataan, perbuatan, proyeksi, diamnya Nabi SAW dan mimpi itu, kemudian yang menjadi amalan, manifestasinya kalau bahasa kita sekarang, inilah kita katakan maka we believe in the Quran and as-sunnah. As-sunnah itu bentuk pluralnya. Oke? Nah, di antara sunnah-sunnah ini sendiri teman-teman, yang paling penting adalah, ini sangat penting kita bisa paham. Di antara sunnah-sunnah ini, kita harus paham. Ada sunnah yang hukumnya wajib. Tidak semua sunnah hukumnya sunnah. Misal, sunnah wajib begini, salat. Salat ini adalah sunnah. The ways of the Prophet alaihi salatu wassalam. Ini adalah perintahnya Nabi SAW yang mana kita harus kerjakan. Ya, Nabi SAW menyuruh kita misalnya katakan tadi memanjangkan janggut yang paling gampang ya. Itu adalah sesuatu yang nggak boleh. Kita nggak boleh menentangnya. Dia wajib. Terus diantara sunnah wajib adalah sunat berkhitan. Oke? Ini juga nggak bisa kita katakan, wah kalau kita nggak berkhitan boleh dong. Kan itu sunnahnya Nabi, nggak bisa. Karena ini sunnah yang hukumnya wajib. Ini diantara wajibat. Hal-hal yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Kemudian di bawahnya. Nah, ada sunnah yang kita katakan sunnah muakkadah. The strong sunnah. Jadi sunnah yang hukumnya strong. Misalnya tahiyatul masjid. Salat sunat rawatib. Gitu kan. Ini muakkadah. Gitu ya. Salat id, gitu kan? Nah, walaupun di sini ada ikhtilaf nih kalau di situ, tapi yang kita pahami adalah demikian, gitu ya. Nah, di bawahnya ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah ini adalah sunnah yang ghairu, berarti bukan muakkad, bukan they're not the strongest sunnah, tapi sunnah, gitu kan? Nah, di bawahnya lagi, teman-teman, atau the next level adalah sunnah istiadat, ya. Sunnah istiadat ini maknanya sunnah-sunnah yang merupakan customary, sesuai dengan urf. Nah, inilah yang Syekh Amin Bas rahimahullah mengingatkan kita semua bahwa kita yang dai-dai, para duat yang ada di negeri barat, berusaha gitu loh. Mana yang memang syariah, jadi sampaikan yang syariah. Untuk tidak menitik beratkan ke atas sesuatu yang bentuknya jibiliyah. Karena jibiliyah itu kebiasaan. Adapun seorang ingin makan roti gitu ya, kita tahu Nabi SAW makannya roti, nggak makan nasi, kan gitu. Ya, tapi ini bukan berarti nggak boleh makan nasi, bukan nggak boleh kalau makan umbi, bukan. Ini hanya kebiasaan, gitu ya, kebiasaan di era itu, gitu ya. Nah itu sunnah istiadat. Lagi perihal istiadat ini banyak hukum-hukum istiadat yang ada di Indonesia dan negeri-negeri lain itu berasal daripada sunnah dan atau menjadi sunnah. Misal, ketika kita para suami-suami memberikan nafkah nafkah kepada istrinya, penting kita memahami sunnah istiadat. Ada orang bule menikah dengan seorang muslimah, berada di mana di Jakarta gitu. Dia menyesuaikan nafkahnya ya beras gitu ya. Kalau istrinya minum teh berarti teh, kalau istrinya minum kopi berarti kopi gitu. Nah, ini dipentingkan. Nah, di tempat yang lain seseorang yang istrinya mungkin makannya bukan
beras atau bukan nasi, makannya roti, maka nafkahnya pun begitu. Termasuk diantara yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita mampu dan itu ada urfnya, wanita-wanita sekufu dengan istri kita tuh, dia wajar mendapatkan seorang pembantu, seorang khadim, maka dia juga bisa minta. Sesuatu yang kalau di negeri barat dia tidak bisa minta karena itu bukan urfnya. Jadi sampai sini dapat ya. Jadi ini diantara kita untuk memahami sama'na wa ata'na ini, kami dengar dan kami patuh ini, kami taati. Penting kaidahnya bahwa kita harus paham. Nah, dalam kaidah dalam kaidah fikih tadi ya, hukum perbuatan yang terangkum dalam ahkamul khamsah tadi. Ahkamul khamsah ini gini loh. Sejatinya seluruh perbuatan yang kita lakukan, dia alhamdulillah, ada yang hukumnya wajib, ya kan? Ada yang hukumnya sunnah. Di bawahnya ada yang mustahab, walaupun sebagian memasukkan mustahab ke dalam sunnah, gitu ya. Ada yang hukumannya dihukum sebagai mubah. Terus ada yang makruh. Makruh ini permissible, dibolehkan, walaupun ketika ditinggalkan dia mendapat suatu kebaikan. Dan tentunya yang lainnya adalah haram. Nah, jadi kalau kita bicara sunnah, teman-teman, ingat ya, sunnah itu enggak semuanya hukumnya sunnah. Ana ulangi nih. Sunnah wajib, ya, sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, sunnah istiadat. Ada 4. Gitu. Nah, jadi kita nih, ditambahin nih. Ya, jadi mungkin Teteh meresumekan ya, barangkali ada yang agak kurang catch up gitu untuk menstrukturisasi apa yang disampaikan oleh Syekh Reza barusan. Sebetulnya penjelasan ini dimulai dari bagaimana kita bisa memahami kata sunnah itu sendiri. Kata sunnah itu sendiri tadi dijelaskan oleh Syekh Reza bahwa kata sunnah itu bisa dipahami dengan 2 cara pemahaman, usulnya dan fikihnya gitu. Kalau secara usulnya, sunnah ini yang tadi beliau jelaskan, semua perkataan, perbuatan, mimpi, ya, wahyu, diamnya, proyeksinya dari Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah makna dari sunnah itu secara mendasar gitu ya. Tapi kemudian sunnah ini juga dipahami dalam ahkamul khamsah tadi gitu. Jadi dilihat secara fikih. Kalau dilihat secara fikih maka dia terangkum dalam ahkamul khamsah tadi gitu ya, dalam yang 5. Jadi sunnah tersebut ada yang secara hukum fikihnya wajib. Sunnah tersebut ada yang secara hukum fikihnya sunnah ya. Nah, sunnah tersebut yang hukum fikihnya sunnah itu terbagi lagi. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, ada yang istiadat begitu ya. Nah, kemudian mungkin ahkamul khamsah ini yang kita kenal, kemudian ada makruh ya, kemudian ada mubah, kemudian ada haram gitu ya. Walaupun tentu ada penjelasan-penjelasannya lagi dan ada pembahasan-pembahasan yang lebih detailnya. Ahkamul khamsah itu di ekstrimnya 2, halal dan haram. Halal dan haram. Halal dan haram kan? 2 halal dan haram, tapi di tengahnya nanti ada yang kita ada degradasinya gitu ya. Iya. Jadi kira-kira demikian ya yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi sunnah itu sendiri memang seluruh perkataan, perbuatan, diamnya, proyeksinya, mimpinya, wahyunya Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian sunnah itu secara fikih maka hukum besarnya halal dengan haram. Tapi kemudian di tengahnya ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Nah, sunnah yang sunnah sekali lagi ya, tadi Syekh jelaskan sunnah yang sunnahnya saja berderajat lagi gitu ya secara hukum fikihnya begitu. Nah, ketika tadi beliau menyampaikan tentang jibiliyah dan syariah ya, maknanya adalah sunnah yang jibiliyah ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki hakikat kemanusiaan gitu. Dinisbatkan kepada suatu kebiasaan di waktu tertentu dan tempat tertentu. Iya.
Jadi muhajirin kayak gini gitu ya. Al-Ansar begini gitu kan. Jadi muhajir dengan ansar bisa jadi punya kebiasaan yang berbeda. Gitu ya. Jadi tadi beliau menjelaskan ya kalau sunnah jibiliyah itu sifatnya adalah kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi cara berdirinya Rasulullah SAW, cara berjalannya Rasulullah SAW, cara makan ya, duduk yang di bawah tadi Ya, itu ya. ini kan bukan berarti kita nggak boleh duduk di atas meja makan, ini nggak benar gitu ya. Jadi Sangat boleh, para ulama pun duduk di atas meja gitu kan. Tetapi ketika itulah urfnya gitu ya. Nah, adapun di atas diri Nabi SAW tidak ada yang punya pandangan laqad qala lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi itu kebaikan kalau dalam semuanya baik. Jadi maksudnya gini, tapi potensi syariah ini adalah perintah. Tidak ada pilihan lain. Itu loh. Nih. Ya. Jadi kalau syariah ini tujuan al-Islam ini adalah syariah. Jadi yang kita dakwakan syariah, yang kita ajarkan syariah, yang kita amalkan syariah. Jibiliyah itu tidak perlu jadi perdebatan gitu maksudnya ya. Jadi apa yang dilakukan Nabi SAW itu sudah pasti semuanya itu yang terbaik absolutely, ya. No. Tetapi ketika itu jibiliyah, maka bukan artinya kemudian kita dilarang. Misalnya begini, kan suka ada begini nih Bang ya, suka misalkan ada yang mengatakan ya zaman itu kan nggak ada handphone gitu ya. Zaman sekarang kan ada handphone. Nah, ini hal-hal yang nggak mesti dibahas. Mohon maaf, kita sedang bicara dengan orang yang berakal rendah. Subhanallah halikil ajim gitu ya. Nah, misalnya dulu kan Nabi SAW kan kebiasaan kemana-mana naik unta misalnya. Subhanallah. Sekarang ya itu jibiliyah gitu, itu kebiasaan atau urfnya masa itu begitu. Maka Nabi SAW, para sahabat ya pada saat itu kebiasaannya juga seperti itu. Bukan artinya kemudian kita mempermasalahkan kalau kita naik mobil gitu. Misalnya ya, ini misalnya itu jibiliyah. Tapi kalau syariah itu yang sifatnya memang perintah. Jadi mau di zaman itu, zaman sekarang sampai akhir zaman tetap terus gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang pengen Anda sampaikan di antara ketaatan tadi gitu ya. Karena Anda yakin ini beberapa masuk ke Anda ini pertanyaan perihal begini gitu loh. Jadi mungkin kalau Anda cukupin tunggu sedikit, tambah sedikit boleh ya. Maaf. Jadi mengenai perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi kita membahas sunnah jibiliyah, jangan lupa bahwa gini, sunnah jibiliyah, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sesuatu urf ya atau kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun kebiasaan yang saat itu ya, seperti misalnya tadi saat itu memang orang kemana-mana jalan kaki atau naik unta gitu ya. Nah itu urfnya pada saat itu. Tapi jangan lupa juga bahwa ada perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang dikhususkan hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam Islam ya, kalau syariahnya ketika kita bicara tentang pernikahan misalnya ya, seorang laki-laki bisa memiliki istri lebih dari satu gitu, sampai dibatasi 4 begitu. Tapi kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak hanya 4. Nah, ini suatu perbuatan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab ada persoalan syariah ya yang nantinya akan mengacu gitu kepada apa yang Allah khususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini gitu ya. Ini sekedar tambahan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya dengan lebih seksama, walaupun waktu kita sangat terbatas mengenai apa makna sunnah ya secara usul, lalu kemudian makna sunnah di dalam hukum fikihnya, karena dia berderet ya dengan wajib, sunnah, makruh, mubah, haram begitu. Dan pada persoalan hukum fikihnya ini sunnahnya pun ada beberapa derajat lagi ya, seperti yang tadi disampaikan. Dan Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita kaidahnya kan gitu ya, kaidah kita bagaimana menuntut ilmu untuk bisa taat pada Allah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan 3 ya. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ya. In kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi kata Allah Rabbul Alamin, wahai orang-orang yang telah beriman,
Maka taatilah Allah, taatilah Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini adalah pemimpin-pemimpin orang-orang yang have authority upon you gitu. Maknanya orang-orang yang punya authority, punya otoritas gitu ya dan punya standar keilmuan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Dan ketika kalian or whenever you have any differences, refer it back to the Quran and Sunnah. Kalau kalian berselisih paham, punya pandangan yang berbeda, yang satu ngatain A, yang satu ngatain B gitu kan ya, farudduhu ilallah wa rasul. Maka lemparkanlah kepada Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir. Kalau kalian percaya kepada hari akhir, beriman pada Allah, dan itu lebih baik buat kalian. Ya, itu yang paling utama. Sebentar ya. Oh. Ya. Jadi mudah-mudahan Ya. bisa lebih difahami dan mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan kita bisa memulai sesi diskusinya. Nah, terkait dengan sami'na wa ata'na, maka secara singkat ya Teteh membuat resume, itu adalah tanda orang-orang yang beriman ya. Kami dengar, kami taat. Apa sih yang kita dengar? Tentu yang kita dengar adalah tadi ya, ati Allah wa ati Rasul, perintah Allah dan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita dengar ya, lalu kita taati. Nah, di dalam mendengar perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita taati, disinilah terdapat proses yang disebut tolabul ilm ya. Mendengar dari mana? Ya disebut dengan mendengar karena Al-Quran itu disampaikan Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk lafaz begitu ya. Maka dengar kemudian taat. Nah, dalam rangka mentaati apa yang didengar, disinilah proses tolabul ilmi, disinilah proses perintah tolabul ilmi ini gitu ya, perintah untuk terus menggali ilmu. Nah, ilmu itu apa? Ya ilmu itu itulah kalau Allah wa kalau Rasul, apa yang disampaikan, dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya kira-kira demikian. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi perbuatan, kemudian diamnya, kemudian wahyu yang diterima, kemudian proyeksinya, kemudian mimpi yang didapat. Maka ini yang disebut sunnah ya. Ini kita lagi meresumekan ya. Inilah yang disebut sunnah dan secara usul. Tapi kemudian ketika secara hukum begitu ya masuk kepada fikihnya, maka tadi ya menjadi ada ahsanul khamsah, dimulai dari halal sampai dengan ke yang haram. Halal wajib ya, dimulai dari yang wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, ada mubah, kemudian ada haram. Lalu sunnahnya sendiri tadi ada berderajat ya, ada ghairu muakkadah, ada muakkadah, ada istiadat begitu ya. Apa namanya? Ya itulah resume yang mungkin Tata bisa sampaikan, sehingga samina wa ta'na ini ya berangkatnya memang dari ati Allah wa ati Rasul, dan kemudian proses thalabul ilmi, ilmu itu sendiri adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan demikian, karena kalau nggak demikian pasti salah. Nah, sehingga tidak mungkin minal mustahil seorang akan bisa sami'na wa ta'na ya kalau dia tidak punya melakukan proses thalabul ilmi. Ya. Nah, dalam proses thalabul ilmi ini yang tadi Syekh sampaikan bahwa tidak ada lain acuannya ya sunnah gitu ya. Acuannya adalah sunnah, dan kemudian sunnah tersebut diamalkan paling awal setelah generasi Rasulullah SAW ya tentu adalah para sahabat begitu, para sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin, sehingga itulah 3 generasi terbaik yang apapun yang diperbuat dan dilakukannya yaitu yang juga menjadi acuan. Dan ini gampang, gini loh. Tidak ada satu orang muslim pun yang berbeda pandangan kalau kita bertanya bahwa siapakah yang lebih baik dibanding para sahabat. Tidak ada yang mengatakan itu kan, kecuali Nabi SAW. Semua orang setuju, konsensus. Ya, kita yakin, hakul yakin bahwa sahabat yang terbaik yang pernah jalan di muka bumi. Kemudian para tabiin, ya, dan tabiin. Nah, kalau kita udah setuju, balikin kepada porsi awalnya, maka buat apa kita menggunakan analogi baru, amsal baru, atau menggunakan suatu perkiraan ataupun proyeksi ataupun pandangan baru
yang baru ada sekarang terhadap barang-barang yang sudah ada pada zaman itu. Ini kita bukan sedang memilih ya, mau beli pickup yang bagus merek apa, bukan. Kalau itu silahkan. Kalau pengen beli handphone yang paling bagus apa, itu silahkan. Kalau bicara syariah, baku, konsensus. Ya, haba wallahu alam. Semoga Allah mudahkan urusan kita dalam menuntut ilmu di atas kaidah yang benar, kaidah yang sahih, ya. Dan yakin betul lah kalian teman-teman bahwa ilmu itu tidak lain tidak bukan qala Allah wa qala Rasul. Maka siapapun yang datang kepada kalian tidak dengan qala Allah qala Rasul sedang menipu kalian. Wallahul adzim. Aqsim billah. Itulah hakikatnya. Ya. Kalau senang orang banyak ceritanya belum tentu benar, ya mungkin begitu. Tapi kalau kita yakin, ya, waqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang paling pintar, sahabi yang pintar, ya. Dia mengatakan al-imamul amal wa amalu attabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, imamnya amal. Ya, wa amalu attabi'uhu, dan amal itu mengikuti ilmu, gitu ya. Ya, jadi Anda balikan kalau ada tanggapan, pertanyaan, sanggahan silakan ya. Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin raise hand dulu biar kita lebih tertib ya Kak. Kan bagaimanapun kan ulama juga menyampaikan bahwa adab itu sebelum ilmu. Kemudian ilmu itu adalah kepala, kemudian amal itu adalah badan. Lalu iman dan amal itu adalah satu kesatuan. Hadis dari Rasulullah SAW. Baik, kita akan buka kakak-kakak. Misalkan ada yang mau ditanyakan bisa raise hand, lalu kita akan open mic. Baik, Kak Reza, kan ini kan terkait dengan generasi terbaik, Kak Reza. Nah, generasi terbaik itu bahwa itu yang dikatakan oleh bukan kita yang menyampaikan, tapi itulah Rasulullah yang menyampaikan dan Allah yang menyampaikan. Allah yang menyampaikannya. Bagaimanapun kan pepatah Arab bilang kita mencintai Laila. Laila belum tentu mencintai kita. Bagaimana kita bisa mencintai Allah jika kalau kita bukan Allah yang menetapkan suatu ketetapan gitu. Sedangkan Allah sudah menyampaikan bahwa generasi yang terbaik adalah generasi Rasulullah dan para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in generasi setelahnya gitu. Jadinya kita akan terpatok pada suatu kaidah, satu manhaj, satu patokan cara pola berpikir, bagaimana mengatur sebuah cara menetapkan suatu ketetapan atau suatu solusi pada masalah. Baik Kak Reza, ini sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Bu Ustazah. Afwan mau bertanya kedudukan hukum dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallah khair. Baik, bismillah. Iya, jadi kedudukan hukum gini. Quran dan sunnah, maka Anda nggak gunakan perkataan hadis ya. Ya. Karena LDI juga ngomong Quran hadis gitu loh. Dan nggak tahu itu sesat. Itu ya. Itu dengan berbagai macam. Jadi kita bicara Quran dan sunnah. Sunnah ini maknanya manifestasi pengamalan daripada Quran dan amalan-amalan, bahwa Nabi SAW itu adalah contoh manifestasi Quran itu dari Nabi SAW. Adapun kalau kita bicara ijma ini maknanya konsensus, setuju muslimin bahwa inilah caranya. Gitu ya. Kemudian kalau kita bicara qiyas ini artinya pembanding, analogi. Nah, analogi ini ditujukan kepada barang-barang yang tidak ada ahkamnya, hukumnya tidak ada. Jadi nggak boleh kita menggunakan qiyas untuk barang yang jelas hukumnya, jelas dalilnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan la qiyasa illa bil la qiyas fil ibadah. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa tidak ada qiyas dalam ibadah.
Karena sebelum adanya kias itu, ibadah sudah ada. Sebelum adanya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, itu udah ada yang namanya ibadah. Ibadah ini konkret. Jadi kalau teman-teman mendengar suatu perkataan bahwa wani kiasnya begini, saran Anda pribadi berhati-hatilah daripada dari mana antum sebab mendapati ilmu. Gitu ya. Ya. Jadi kita nggak mau bercanda dan Anda bukan model Anda untuk nggak jelas gitu. Kita akan ya tamannya itu. Baik, Kak. Ada yang mau Jadi, ditambahkan, Kak Reza? Ya. Enggak ada apa nih? Ada hadis 70. Mau dibacain ya? Pertanyaan. Boleh, Kak. Assalamualaikum. Mau bertanya, Kak Reza, ada hadis yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Apakah kuota tersebut kira-kira telah terpakai pada generasi terbaik atau kita masih bisa ikutan berlomba terhadap masuk ke dalam golongan yang Rasulullah sampaikan itu? Wallah, gini, kalau bisa itu Anda bukan nggak ujab ya. Kuota itu bergulir gitu ya. Jadi bahkan janji Allah itu bukan 70.000. Karena setiap 70.000 bisa membawa 70.000 lagi. Jadi kalau digunakan matematikanya itu 4,9 miliar. Ya, dan kuotanya tetap masih ada terus karena Allah itu Ar-Rahman. Kita nggak pernah tahu 4,9 miliar itu siapa aja. Tentu kita berharap di situ. Nah, dengan cara kita benar-benar kita bergantung pada Allah, ya, tidak menggunakan ada 3 tuh ya. Tidak bergantung pada Allah, tidak menggunakan kai. Kai itu menggunakan besi yang dipanaskan untuk mengobati dan dalam hadis itu tidak menggunakan ruqyah daripada orang lain. Ya. Maknanya kalau mau ruqyah sendiri. Tapi ini bahasanya panjang, tapi topik kita pada hari ini adalah bahasanya dulu. Jadi Anda kesian kalau kita ke sana, Yan. Tapi itu kuota itu lebih dari 70.000. Hadis itu, jadi syarah hadis itu, biasakan teman-teman ketika membaca hadis, beli syarah hadisnya. Jangan segan membelanjakan harta buat ilmu. Ya. Karena itu, jadi kalau kita pahami nanti bukan 70.000, ternyata 70.000 kali 70.000. Gitu ya. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang memang dalam topik ini, insya Allah. Nah, tadi Anda jawab ya? Gimana? Iya, Kak. Silakan, Kak. Tadi Anda sempat ngomong di dalam kaidah sunnah kita menggunakan kaidah Quran dan sunnah, Quran dan as-sunnah, bukan Quran dan hadis. Kenapa? Karena Anda tadi katakan ini banyak orang kan yang mencolong-colong. Ya LDI juga mengatakan Quran dan hadis. Tapi kita tahu bagaimana pemahaman itu kan? Dan itu kan sesuatu yang memang terang benderang dan bukan model Anda yang untuk tutup-tutupin. Wallah yang hak, wala talbisul haq bil batil wa taktumul haq. Ya. Jadi jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan maka jangan juga tutupi yang mana yang hak. Allah yang suruh kita. Nah, jadi bedanya hadis dengan as-sunnah. As-sunnah itu adalah manifestasi penjelmaan dari seluruh hadis yang pernah ada. Jadi kalau kita mau lihat apa sih praktek suatu atau implementasi dari hadis itu, kita lihat sunnahnya, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Kak. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai hal tersebut? Jangan sampai salah paham. Ada salah paham gitu ya. Karena barangkali kan tadi mendengar ketika Syekh menyampaikan ya bahwa ada yang mengklaim tentang Quran dan hadis juga, tapi sebetulnya kita melakukan hal-hal yang sesat, sehingga sebaiknya kita betul-betul mendetilkan gitu ya kepada sunnah. Baik, mungkin saya mau sedikit berkomentar sedikit, Kak. Banyak orang yang mengambil hadis tetapi tidak membaca bagaimana metodologi dari penulisan hadis itu tersebut. Artinya kayak Ibnu Katsir menyampaikan bahwa menerjemahkan hadis itu dengan Al-Quran atau dengan as-sunnah.
Jadi menerjemahkan Al-Quran itu dengan Al-Quran lain atau dengan menerjemahkan dengan As-Sunnah. Jadinya tidak bisa dianalogikan bahwa kita menerjemahkan hadis dengan semaunya kita atau menerjemahkan Al-Quran dengan semaunya kita. Bagaimana, Kak? Iya, jadi gini, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah itu hidup di zaman fitnah, Yan. Karena tahun 700 sekian, beliau tuh muridnya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bersama dengan zamannya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Itu zaman fitnah. Kita tahu kenapa kita katakan zaman fitnah, di situ akidah itu berubah gitu ya. Bahwa di mana ainallah itu ributnya di situ. Jadi dari 400 sampai 700 sekian itu kita tahu adanya degradasi bahkan di antara para ulama, gitu kan. Nah, jadi bagaimana kemudian agama ini kembali kepada alur dan track yang benar, itu kembali kepada prakteknya 3 generasi terbaik. Al-Quran, Sunnah. Iya. Jadi kita jadi gini loh. Seseorang membaca hadis, ya, oke. Ambil yang ini deh, yang kita bicara sesuatu yang kita bicara sesuatu kaidah ya, yang memang mungkin kita bingung gitu ya. Misalnya gini deh. Janggut deh yang gampang. Oke. Ini kan janggut sampai hari ini dihukumkan dia sunnah, tapi sunnah wajib. Wallahualadzim. Tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan dia itu boleh, seorang laki-laki boleh tanpa janggut. Enggak Imam Abu Hanifah, enggak Imam Malik, enggak Imam Syafi'i, enggak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ajmain. Jadi kenapa mereka bisa sampai ke situ? Karena tadi kita lihat 114.000. Berapa orang sahabatnya? Gitu kan ya? Oh, kurang dari setengah katakan. Ada yang klimis nggak ada. Ada tabiin nggak? Rahimahullah yang nggak ada. Tabi. Oh, berarti ini praktek baku gitu. Paham maksudnya? Adapun seberapa panjang, nah ya, ini Anda nggak masuk ke sana malam ini. Tapi ini antara masalah afdaliyah. Ya. Tapi kalau kita bicara, bahasa hadisnya kan gampang. Ya. Ya, ankistawarik wa akhful lahya. Ya, rapikan atau pendekkan kumis. Gitu kan ya? Gitu kan? Bahasa hadisnya kan demikian. Dan wahful lahya, gitu kan? Dan biarkan janggut. Apakah kumisnya dipendekin kayak Anda atau dicukur kayak Ian? Nah, ini bahasanya kan lain kan? Maka kita lihat bagaimana para orang terbaik yang pernah jalan di muka bumi ini. Oh, ternyata Nabi SAW ada kumisnya. Nggak ada kumisnya dulu yang. Ya, jadi nggak dicukur kan gitu. Oke? Dan janggutnya dipanjangkan, dan janggut Nabi SAW itu panjang sedada kan gitu. Bahwa para sahabat tahu yang jalan itu adalah Nabi SAW. Sedangkan yang salat itu Nabi SAW. Kenapa? Karena kelihatan dari belakang janggut beliau yang mengembang dari belakang. Ini kita bicara bagi orang yang Allah berikan itu janggutnya panjang. Kalau janggutnya nggak panjang, ini bukan menjadi isu kan begitu. Nah, adapun nanti yang punya pandangan, oh tapi ternyata kita lihat misalkan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, oh iya, mereka semua sedada janggutnya. Jadi di sini kita paham bahwa oh iya, berarti ini afdalnya gitu kan. Adapun nanti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu punya pandangan sekepal dia akan merapikan bawahnya. Ini pandangan Abdullah bin Umar. Boleh saja, tapi ini maksud dari percakapan ini adalah begini teman-teman. Kalau kita tidak punya suatu parameter atau benchmark untuk mengukur, maka kita akan membaca suatu teks atau matan hadis, kemudian bingung. Gimana sih implikasinya gitu kan? Bagaimana cara penerapannya? Ya, karena kita nanti akan merasa, oh ya, ini kan masalahnya wa'akhfulah ya. Akhfulah ini ma'mana hadha. Sedangkan kita bicara wa'angkif tawarik ini apa gitu loh. Nah, tapi kita lihat ya, Imam Malik rahimahullah mengatakan, ini cuma contoh ya, ini contoh, Anda cuma memberikan suatu contoh biar bisa kita nyerap gitu loh. Imam Malik rahimahullah mengatakan, ketika dia mengatakan tentang seorang yang, ya ini di dalam hal ini dia kumisnya dicukur gitu kan. Imam Malik rahimahullah mengatakan, it looks funny kata dia gitu, aneh gitu, lucu kalau orang berjanggut dan kumisnya nggak ada. Pandangan Imam Malik. Tapi ini masalah-masalah yang bahasa kita gini. Ini barang yang menurut sebagian orang kecil, tapi bagi seorang mukmin nggak ada amalan yang kecil. Semuanya besar, semuanya berat di mizan nanti insya Allah, dan semuanya mesti kita kejar.
Jadi pentingnya kita menolak kepada ini adalah untuk memberikan suatu pemahaman bahwa mereka lah yang paling paham makna Quran, apa yang Allah perintahkan, dan hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang ngomong begini, di zamannya Nabi SAW itu kan nggak ada pisau cukur, itu salah ya. Benar-benar wallahualam itu orang kurang pinter. Karena nanti kita akan buktikan dalam hadis bahwa generasi terbaik ini mencukur bulu-bulu kemaluan mereka. Radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini bukan masalah nggak ada pisau. Tetapi memilih untuk memendekkan atau mencukur itu adalah kaidah. Nah, kita sedang tidak bahas itu pada malam hari ini, tapi yang kita pengen garis bawahi adalah sami'na wa ata'na ini mutlak, absolut. Apapun itu, jadi barang kelihatannya kecil nih, tapi orang-orang yang sami'na wa ata'na kami dengar dan kami tunduk dan patuh, maka mereka ini terus memacu dirinya untuk setiap kecil. Seorang wanita gitu ya. Gitu kan? Nah, bagaimana sih kaedahnya hijab? Dia harus terus memperbaiki dirinya. Atau niqab, yang mana kita tahu itu standar tertingginya, gitu loh. Ini bukan mengatakan yang hijab nggak cukup. Anda nggak ngomong gitu ya. Tapi ini bicara afdaliyahnya, gitu kan? Nah, kita tentu lihat bagaimana kaedah. Kalau cuma baca teksnya saja, kita nanti nggak dapat nih. Kita cuma dapat suatu terus bingung sendiri. Maka supaya jangan bingung, baca matanya, baca syarahnya, ya, baca tahqiq dan takhrijnya, dan lihat bagaimana praktek daripada 3 generasi terbaik yang pernah jalan di atas muka bumi, insya Allah. Tafadhal, kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, sanggahan, bantahan, silakan. Amanah jangan segan-segan ya. Anda nggak kayak yang antum biasa dapetin. Nggak apa-apa ya. Semua boleh. Amanah kagak ada rule. Baik, kakak-kakak, misalkan mau bertanya langsung resen aja ya, Kak. Aduh, kakak-kakak ayo jangan malu-malu. Baik, Kak, kalau kita kan biasa belajar hadis, kadang-kadang ada orang yang terburu-buru dalam menuntut ilmu. Kita belajar hadis itu belajar mengenai matannya, mengenai sanadnya, kemudian mengenai asbabun urut dari hadis tersebut. Jadinya kita juga mempelajari juga mengenai bagaimana penerapannya berdasarkan kaidah yang kaidah atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama-ulama yang memang ulama 4 mazhab itu. Jadinya tidak terburu-buru dalam menuntut ilmu. Kita belajar mengenai Bulughul Maram aja bisa bertahun-tahun gitu membahasnya. Jadinya ada orang yang kalau Imam Syafi'i sampaikan bahwa jika kalau ada pendapatku maka buanglah. Jika kalau ada pendapat dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka buanglah pendapatku. Terus kemudian menyampaikan, jauhilah perdebatan gitu. Perdebatan. Jika kalau ada Al-Quran dan Sunnah, kita sami'na wa ata'na. Nah, ini kembali lagi saya sami'na wa ata'na. Ini jadinya kadang-kadang kita merasa banyak orang merasa itu pada akalnya dia itu bisa melebihi, Kak, bisa melebihi dari ulama, bahkan dari Rasulullah, dari Al-Quran, sehingga ketika ilmunya belum sampai ke hadis tersebut dia sudah menyampaikan, oh ini tidak sahih atau yang gimana. Menyikapi ini bagaimana, Kak? Nah gini, kita kan ada standar gitu ya. Nah, benchmark itu yang dianggap ideal itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melebihi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berarti ekstrim. Ya, tapi yang jarang dibahas adalah mengecilkan hadis juga ekstrim. Ekstrim itu 2 arah gitu loh, gitu kan? Nah, ketika kita bicara ulama juga berbeda. Tidak ada satu ulama pun yang mengklaim. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah mengatakan, ya, hanya orang yang pendek akal setengah gila, ya, yang percaya bahwa ini perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa radhiyallahu anhu,
bahwa beliau mengatakan orang yang pendek akal atau gila ya, yang percaya bahwa ya ada satu orang yang ahli fiqh ya, ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul ibadah dan semuanya di dirinya. Jadi kita tahu nggak mungkin ini orang nggak pernah ada dalam sejarah ulama-ulama yang memiliki semua ini. Kalau di ahlul hadis dia muhaddisin, wallah alhamdulillah. Nanti ada yang ahlul tafsir, nanti ada yang ahlul fiqh dengan berbagai macam. Nanti ada yang paham usul, ada yang paham barang-barang ini tentang mustalah hadis. Kita semua punya kebaikan gitu ya. Nanti ada lagi sekolah-sekolah yang pembahasannya untuk tema-tema atau bagian-bagian daripada lainnya gitu ya, atau lughatul Arabiyah misalnya Ibn Munzir gitu kan, lisan dan Arabian. Jadi kita tahu tidak pernah akan ada satu orang ulama pun yang menguasai seluruh ilmu. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan begitu, maka kita lihat ketika dia tidak paham, kita tidak tahu siapa gurunya, kita tidak tahu siapa credentialnya, kelihatannya tidak paham bahasa Arab atau tidak paham apa-apa, maka kita katakan kita abaikan. Ya. Dan tentunya yang bisa membantah seorang muhadis adalah muhadisin lain. Yang bisa membantah seorang ahlul hadis adalah ahlul hadis lainnya, ulama-ulama hadis lainnya, bukan seorang yang berdiam diri, nggak pernah belajar terus membantah. Dia nggak pada tempatnya membantah. Ya, tidak setuju dengan suatu pandangan Imam Ibn Katsir rahimahullah perihal tafsir. Kalau Imam Al-Qurtubi yang mengatakan sesuatu yang berbeda, rahimahullah, wajar. Atau Al-Imam Al-Muyassar misalkan, rahimahullah. Atau Al-Imam At-Tabari, rahimahullah. Di mana mereka adalah mufassirin. Tapi kalau kita, gitu ya, yang punya pandangan lain, maka kita nggak pantas beradu pandangan untuk urusan yang kita bukan ahlinya. Dan ini kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah." Ketika suatu urusan, wewenang, ya, suatu tanggung jawab diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka fantaziri sa'ah. Maka tunggulah waktunya, maknanya tunggulah kehancurannya. Qala Allah Ta'ala, "Fas'alu ahlul dzikr in kuntum la ta'lamun." Ketika antum nggak tahu urusan, maka tanya pada ahlinya. Maka belajar ini menjadi suatu kebaikan. Jadi samena atau ini memang dilatnaskan kepada berilmu, dan ilmu itu adalah Quran dan Sunnah. Itu ada yang raise hand itu, silakan. Kanila, silakan Kanila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Speakernya dikecilin, Kak. Iya, berisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Mohon penjelasannya kenapa nih mengenai yang ijma sama qiyas itu loh Pak Ustadz. Ijma itu konsensus, Mbak. Kesepakatan bahwa ulama itu ijma bahwa hijab hukumnya wajib. Terus datang ada orang sekarang bilang, wah, yang penting itu sederhana aja udah. Ini orang batil gitu loh. Urutannya dulu kan. Jadi sumber hukum yang tertinggi di dalam Islam itu tentu adalah Quran, ya kan? Nah. Lalu kemudian As-Sunnah. Nah, setelah itu ada ijma. Ijma ini kesepakatan para ulama. Jadi ahli-ahli ilmu gini. Al-Quran Allah berikan itu sampai akhir zaman, dari sejak selesai diwahyukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, zaman itu kan bergerak terus ya. Nah, zaman yang bergerak terus ini tentu ada perubahan, ada kondisi yang bertambah, ada perkembangan dan seterusnya. Tetapi Quran ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digunakan sampai akhir zaman. Maka kemudian para ahli-ahli ilmu, para alim ulama akan terus menggali ilmu agama Allah ini, dan kemudian para ahli agama ini akan memiliki kesepakatan atau konsensus gitu ya terhadap apa-apa yang datang dari dua sumber hukum yang tertinggi ini. Nah, inilah yang disebut sebagai ijma.
ya kesepakatan konsensusnya ulama terhadap sesuatu persoalan-persoalan. Kira-kira begitu kiasnya, Bang. Nah, kalau kias ini, Mbak, kias ini analogi, amsal, ya, merasa tidak ditemukan di dalam Quran, ya, tidak ditemukan di dalam sunnah, tidak ditemukan di dalam ijma'nya para ulama. Terus apa kita menghukumnya, gitu loh. Mungkin Mbak ada kasus yang Mbak pengen ngomong, atau contoh maknanya Mbak. Contoh apa gitu, Mbak? Karena untuk urusan ibadah tidak ada kias, Mbak. Untuk urusan ibadah laisa minal qiyas. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, la qiyas fil ibadah. La qiyas fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Jadi siapa yang mencatut nama beliau, menisbatkan sesuatu kepada beliau, rahimahullah, itu sedang berbohong gitu ya, sedang berdusta. Jadi kalau ibadah ini sesuatu yang kompleks, sesuatu yang memang udah benar-benar komplit gitu loh. Ya. Kalau Mbak ada contoh yang Mbak wani. Nah, kalau untuk ijma itu gimana Pak Ustadz untuk ibadah? Gini loh Mbak. Oke. Contoh ya. Mbak mau contohin apa? Ijma itu maknanya konsensus gitu loh Mbak. Bahwa sepakat ya, Ulama menyepakati. sepakat ya, para ulama. Kalau kita bicara ulama ini bukan bicara asatid ya Mbak. Kita nggak bicara ustadz ya. Ahli-ahli ilmu. Ini ahli ilmu. Ini kita bicara kaliber terbesar, bukan fakir-fakir kayak Anda begini. Ahli-ahli ilmu. Ini kita bicara, kalau udah bicara ahli ilmu ini kita bicara, tadi Ian mengatakan, bahkan kalau kita udah bicara maknanya kita udah bicara ibadah ya. Kita bicara maknanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kita bicara Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, kita bicara 4 Abdullah ini Mbak. Ini yang namanya 4 Abdullah, atau para ulama mengatakan Abdullos. Karena 4 ini menjadi hukum. Abdullos. Gitu ya. Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Abdullah ibn Amr bin Ash. Satu lagi siapa? Satu lagi Anda lupa nih. Abdullah ibn Mas'ud. Satunya lagi. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr bin Ash. Satu lagi siapa nih? Abdullah bin Abbas. Ya, ini dia. Ini empat yang kita katakan menjadi. Jadi ini ulamanya para sahabat. Nah, jadi kalau kita bicara ulama ini kita bicara kaliber begini gitu loh. Bukan kaliber orang sekedar kutip sana kutip, bukan. Nah, jadi kalau mereka ijma, maknanya begini. Para ahlul ulama, ahlul ilm itu sepakat bahwa misalkan pada saat kita sedang safar, maka sunnah gitu ya, salatnya di jamak dan di kasar, maknanya digabung dan dipendekkan. Alas. Jadi kalau ada orang sekarang merasa, wah kita kan gampang. Ini orangnya yang bahlul. Ya. Yang merasa lebih jago dibanding para ulama. Ini jelas di luar nalar orang yang sehat akalnya. Orang yang waras merasa nggak mungkin. Kita siapa gitu. Datang 1445 tahun kemudian gitu ya. Kemudian merasa lebih paham. Nah ini tentu salah. Jadi gitu Mbak. Jadi kalau ijma itu ada sesuatu yang memang merupakan suatu konsensus, sepakat. Kalau Mbak ada contoh silakan contoh Mbak. Biar dapat langsung ke sasaran insya Allah. Sana. Contoh itu maksudnya jika ada yang memang ingin ditanyakan secara perihal sesuatu yang spesifik gitu. Afwan, sebenarnya lupa siapa. Kayaknya beberapa kasus Anda perhatikan gitu ya. Jadi ada pembelaannya adalah mengenai ijma ulama. Jadi kalau kita itu sebenarnya ijma ulama itu hanya 4 Abdullah itu ya Pak Ustadz yang kita pakai. Jadi gini. Anda mengatakan 4 Abdullah itu atau 4 Abdullos, paham kan? Abdullos maksudnya karena sebegitu dahsyatnya mereka ini, maka mereka menjadi ulamanya para sahabat. Kira-kira kalau Anda pengen nanya Mbak, ada ulama di antara kita sekarang misalkan ya, karena itu udah keren bener kan? Kalau Anda bilang ulama, Anda tuh refer seorang yang luar biasa ilmunya. Misalkan katakan Syekh Abdul Razak Al-Abad misalkan, Syekh Saleh Sindi gitu ya, hafizahumullah. Misalnya Syekh Saleh Al-Fauzan ya, yang memang rahimahullah, hafizahullah, yang memang
memang the giant of the sahabat, yang the giant of the era gitu kan ya. Gitu ya. Yang memang masih ada di antara kita, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili misalkan, hafizallah. Yang memang orang setuju bahwa mereka ini adalah ulama gitu kan. Bukan bahasanya gini ya, bukan para asatidz biasa gitu kan, yang menyampaikan, mengutip, belajar dari beliau. Sekarang bayangkan the four Abdullahs atau the four Abdullahs ini di eranya para sahabat. Gitu loh. Pasti ilmunya kan siapa yang mengajarkan mereka? Radhiyallahu anhum, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Benar apa enggak? Nah, adapun datangnya orang-orang yang sekarang ini berkelit atau ingin mencari suatu kaidah yang mana yang pengen dibela itu sesuatu yang tidak berdasar gitu loh, Mbak. Sesuatu yang bukan praktek, bukan konsensus. Maka tadi Anda katakan dari awal kita mengaji bahwa ini aneh untuk akal dan ruang kita yang sehat untuk bisa memahami bahwa kenapa kita mesti mencari pembelaan atas sesuatu yang bukan konsensus gitu loh. Ya kan? Karena sejatinya untuk hal-hal yang memang sudah konsensus itu aja kita masih lemah, masih banyak yang belum kita lakukan. Buat apa kita menghabiskan waktu demi membela sesuatu yang tidak ada contoh, sesuatu yang mungkin tidak berdalil. Ya, silakan. Mungkin begitu dulu kali ya, Mbak. Tadi ada yang tadi raise hand satu lagi, siapa tadi ya, Yan? Tadi ada Bu Ririn dari Tangerang. Silakan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Hadijah, apa kabar? Teh Peggy Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ririn ini rajin ikut kajian-kajian, selalu setiap kajian hadir. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Silakan. Salam untuk Syekh dari keluarga, salam untuk Teteh dari keluarga. Semoga Waalaikumsalam. senantiasa dalam lindungan Allah. Barakallahu. Maaf nih agak-agak berisik anak-anak siang-siang Teh. Alhamdulillah, Masya Teh Allah. mau tanya. Silakan. Teh mau tanya Teteh sama Syekh. Kan judulnya ini kan menjadi hamba yang sami wa ta'na ya. Berdasarkan saya kan juga seorang ibu gitu ya, seorang istri begitu, ibu dari 2 anak. Ini bagaimana untuk kita sendiri tuh sebagai orang tua, apalagi seorang ibu itu ya, menjadi contoh dan juga mengajarkan sejak dini kepada anak-anak begitu ya, daripada sami'na wa ta'na, daripada kalam Allah dan juga Rasulullah, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah keluar dari lisan Rasulullah, apa yang sudah menjadi praktek Rasulullah, seperti itu yang paling menjadi supaya jadi motivasi kami juga gitu orang tua, bahwa anak-anak tuh sekarang kan zamannya zaman luar biasa ini Teh dan juga Syekh, zaman fitnah di Indonesia juga luar biasa ya, baik itu medsos dan segala macam. Kadang-kadang tuh ilmu-ilmu seperti itu tuh yang ada di luaran yang bisa anak-anak dengar gitu, kadang mereka malah sakmina watona itu sama hal-hal kayak begitu gitu loh, yang lebih cepat mereka langsung oh iya yang itu enggak tahu, yang ini enggak, tapi kan menurut ini kayak gitu-gitu loh Teh Syekh. Jadi tuh bagaimana, jadi samina watona itu karena tuh nggak pada tempatnya begitu loh. Jadi tuh bagaimana supaya kami semua gitu ya, para orang tua dan juga untuk anak-anak tuh ya, mengajarkan dari dini begitu ya, samina wa atona, bukan karena mereka samina wa atona kepada orang tua, tapi kepada Allah dan juga tuntunan Rasul begitu Teteh dan Syekh. Semoga Teteh dan Syekh bahagia selalu ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti kadzalik, demikian juga gangguan Ririn dan keluarga dan suami, ya Allah jadikan Ririn istri yang salehah, suaminya saleh, keluarganya sakinah. Amin. Amin Allahumma amin ila yaumiddin. Amin. Ini pendidikan kepada anak nih Bang, agar sedari dini anak-anak sudah memahami tentang hidup di atas Quran dan Sunnah. Mengingat splatterannya luar biasa ya dengan gadget, medsos gitu. Syekh biasanya selalu menjelaskan hal ini dengan seksama ya, karena di dalam
faktor pendidikan di dalam rumah tangga itu akan sangat bergantung kepada imam dari rumah tangga tersebut, yaitu para suami ya, seorang ayah ya, figur utamanya ada pada sosok ini. Sehingga figur utama ini yang kembali lagi kalau dalam pembahasan kita hari ini ya memang harus terus menjadi seseorang yang bertolabul ilmiah, seorang tolab, dan harus jelas gitu ya berdirinya di mana begitu. Karena seorang ayahlah yang akan menentukan arah perjalanan rumah tangga. Seorang suamilah yang akan menjadi pendidik ya bagi istri, dan kemudian suami dengan istri ketika menjadi ayah dengan ibu tentu menjadi pendidik kan bagi anak-anaknya. Nah ini soal figur seorang ayah biasanya. Wallah, gini Rin, kalau Anda ngerti gini Rin, sebenarnya pertanyaan ini mesti dijawab ketika sebelum memilih pasangan gitu ya. Bermula di situ. Bahkan ketika orang mengatakan kita udah punya anak, wallah ya kalau mau jujur ketika telah punya anak, dia bukan lagi posisi ideal gitu loh. Walaupun tidak ada yang pernah nama terlambat kan, tapi idealnya ketika kita memilih jodoh gitu kan. Memilih wanita, memilih suami gitu kan ya, memilih istri, memilih suami ini kemana mau dibawa kapal berlabuh kan gitu. Ya semuanya tentu kan mengikut ya kepada ya sunnah begitu ya. Sebab Nabi SAW juga kan sudah memberikan tuntunan kan tentang bagaimana memilih pasangan, bagaimana membangun rumah tangga ya. Bagi seorang laki-laki memilih istri itu tentu yang utama adalah melihat dinnya begitu ya. Bagi seorang perempuan memilih imam tentu utamanya adalah urusan agamanya begitu. Jadi memang yang Syekh maksudkan adalah perjalanan rumah tangga itu dimulai dari masa ketika memilih pasangan ya. Tetapi bukan artinya kemudian kita merasa putus asa ketika jelas kan putus asa itu sesat ya di dalam Islam itu. Tapi maksudnya Rin dapatkan bahwa kita sebegitu berhati-hatinya agama ini mengajarkan kita. Nah, adapun yang telah menikah, yang Allah telah berikan buah hati gitu ya, momongan bahwa yang paling bisa kita lakukan adalah sebagai seorang ibu adalah gini, mengingatkan suami kita Rin akan tanggung jawabnya kelak gitu ya. Rin sebagai seorang istri nggak akan orang tanya, yang tanya nanti suami. Jadi di antara dunia yang bahasa kita ya sekarang berkecamuk, mungkin nggak dalam artian berkecamuk perang, tapi maknanya walaupun ada bagian dunia ini yang perang lah, hak dan batil. Allah sah ya. Perang itu bukan hanya tentang angkat senjata ya, hak dan batil. Kita benar-benar in the war zone. Kita betul-betul dalam, justru kemarin Teteh baru ngirim message tuh ke Syekh ya, karena membaca, melihat sesuatu kabar dan beliau sedang bekerja di farm ya. Ya Teteh langsung kirimkan kepada beliau, we are in the war zone. Kata Teteh, kenapa? Karena hari ini kita menghadapi isu-isu seperti LGBT ya, kita menghadapi perbuatan-perbuatan nyata dari gerakan ini yang ingin menjadikan manusia itu betul-betul keluar dari hakikatnya, apalagi bagi kita seorang muslim ya yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi kemudian sekarang bisa ada non-binary ya, bisa ada gender fluid ya, bisa ada orang yang gender neutral gitu ya, yang astagfirullahalazim ya. Memang kita berada di war zone ya, dan bahkan misalnya kalau kita bicara khusus tentang isu ini, gerakan ini didukung oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya global, multinasional, mendunia, sehingga betul-betul memang ada di war zone. Apa yang disebut war zone ini ya? Segala sesuatu yang tidak mengikuti sunnah, keluar dari syariat, ya tentu kita menghindarinya, menolaknya begitu ya. Dan ketika penolakan ini kemudian menghadapi suatu rongrongan dari kampanye yang menyuarakan penerimaan, ya berarti kan kita ada berada di medan perang ya. Istilahnya kan seperti itu. Nah, oleh karenanya Rin dan juga seluruh jamaah, bagi para muslimah penting memahami tentang Al-Ahzab 33 ya, bahwa sebaik-baik tempat bagi muslimah itu di dalam rumah. Bukan artinya Islam melarang beraktivitas atau berbuat beraktivitas di luar rumah, bukan, tapi sebaik-baik itu maknanya adalah suami dengan istri
itu harus membagi domainnya gitu ya. Dan ketika domain itu terbagi bahwa laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, mendidik, mencari ilmu. Ya mencari ilmu itu kan bukan diam di rumah. Ya kan bagi seorang laki-laki kan dia harus melakukan perjalanan mencari ilmu, bertemu dengan syekhnya, mengambil ilmu dari guru-gurunya. Dia juga harus mencari nafkah ya. Ya domain selanjutnya yang berada di dalam wilayah domestik itu kan harus ada yang mengurus dengan seksama juga gitu. Dan keduanya kemudian saling begitu ya, saling mendukung, saling mensupport, saling melengkapi, saling mengisi begitu. Nah, hal ini yang kita mesti kuatkan dalam rumah tangga kaum muslim ya, berdiri di atas Quran dan Sunnah, proses thalabul ilmi yang terus berjalan, kemudian proses mengaplikasikan yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak, dan tentu terus-menerus berdoa ya, terus-menerus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh perjalanan kehidupan ini sampai akhirnya, sampai ujungnya. Ya jangan pernah lupa memang ya begitulah akhir zaman ya. Ana nambahin dikit doang, itu yang Ustazah ngomong udah bener banget tuh, Rin. Ana nambahin dikit, Rin. Bantu suami untuk mentaati Allah, ya. Berikan curahan kasih sayang yang luar biasa ke suami Ririn. Dukung sedukung-dukungnya, ya. Berikan motivasi, sayang, support, kesetiaan tak terbelah, tak terbagi, untuk lebih rajin lagi menuntut ilmu. Agar dia bisa menjadi empower your leader. Jadi pemimpinmu itu, suamimu itu, berikan dia dukungan yang luar biasa. Untuk rajin menuntut ilmu, agar kemudian yang dia pimpin juga berhasil insya Allah. Mudahkan urusan dia dalam membimbing Ririn dan anak-anak, ya. Sehingga nanti ada pola yang bisa kita dapati di situ nanti, bahwa keduanya berjalan pulang menuju Allah Rabbul Alamin dalam keadaan bertakwa muttaqin insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin. Kepada para suami juga perintahnya memang banyak bersabar ya. Banyak bersabar karena nanti di hari akhirat suami atau yang kemudian sudah menjadi ayah itulah yang akan ditanya segalanya urusan di dalam rumah tangga, segalanya. Urusan istrinya ngapain, bagaimana, berbuat apa, bicara apa, anak-anaknya seperti apa, itu semua akan dipertanyakan oleh Allah ya kepada seorang laki-laki. Oleh karenanya banyak bersabar di dunia, terus mendekat kepada Allah, menggali ilmu, tegak di atas Quran dan Sunnah ya. Memang sabar itu sebetulnya bukan hanya harus dinasehatkan kepada istri, kepada perempuan ya, utamanya ini kepada para laki-laki ya, kepada para laki-laki. Ya kira-kira seperti itu ya Rin ya. Kalau soal anak-anak berhadapan dengan gadget, kita berhadapan dengan gadget, dunia ini akan tumbuh dan berkembang terus ya. Jadi itu Siapa di antara kita yang nggak ngalamin itu, Rin? Iya, itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dihalang-halangi ya, hanya kita menggunakannya tetap dengan pegangan di atas Quran dan Sunnah ya. Semua yang baik yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran ya kita ambil, yang tidak ya kita singkirkan ya. Gadget itu kan hanya alat, hanya urusan duniawi, yang mengatur kan. Yang hukum dasarnya mubah ya. Hukum dasarnya mubah gitu kan. Mubah ini bisa menjadi kebaikan kalau digunakan untuk dakwah ya, atau bisa menjadi haram, ya kan, sesuatu yang salah. Baik, hal wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Gimana ya kalau udah? Baik kakak-kakak, ada lagi yang mau bertanya langsung? Bisa resen terkait dengan kita tunggu sebentar kak. Kakak masih ada waktu sampai jam berapa kak? Mungkin Anda pikir nih ya 10 menit ya, karena Anda udah masuk ya. Isya. Tapi di sana masih terang ya kak? Enggak, ini udah malam, kita kan masuk Isya. Oh, udah Karena malam. kita udah musim dingin. Enggak. Kalau musim dingin gelapnya cepat. Iya. Baik. Baik kakak-kakak, kita tunggu sebentar terkait dengan baik, ada pertanyaan sebentar kak. Ada pertanyaan, ada atau komentar ini ya. Samina Martona bermakna kepatuhan atau ketaatankah Ustadz? Bilaya dapat juga dimaknai bahwa dalam kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tata tertib berlalu lintas, berarti kita sedang sami'na wa ta'na. Yes, bagaimana? Definitely. Ya, absolutely, benar. Itu patuh.
Jadi gini, kalau kita bicara pengertian ya, gini. Sami'na wa ata'na ini tentu kita bicara taat itu tingkatan patuh paling tinggi itu namanya taat. Jadi kalau kita bicara taat itu tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi ambigu gitu ya. Nggak ada lagi logika, tidak ada lagi level of intelligence yang mengatakan, wah ini kayak nggak masuk akal. Enggak. Kalau sami'na wa ata'na tuh we listen or we hear. Bahkan dalam bahasa Inggris kita nggak katakan we listen, we hear. Karena kalau listen bisa tembus kanan keluar kiri kan. Tapi kalau we hear, we absorb gitu ya. Kita dengar, kami simpan dan kami obey gitu ya. Jadi makna itu tingkatan superlatif daripada tingkatan tertinggi dari mendengar tadi. Jadi sami'na wa ata'na ini pada dasarnya kita bicara tentang firman Allah dan perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun patuh terhadap lalu lintas hukumnya wajib, ya. Setiap mukmin ini kalau ada urusan hukum ya, the law of a country, hukum sebuah, the law of the land. Jadi dikatakan seorang muslim itu they follow the law of the land. Sepanjang tidak mengingkari the rule of Allah, gitu ya. Disuruh dalam negeri kita nih, NKRI misal, kalau naik sepeda motor pakai helmet, wallah wajib pakai helmet. Hanya orang-orang yang, ya subhanallah. Kita mau bilang sedih kita kalau lihat orang-orang padahal ngaji ya, dia pakai peci. Ya Allah nggak gitu mas, gitu loh. Karena menggunakan motor itu hukumnya kita maka wajib menggunakan. Jadi kalau bahasa gini, aturannya adalah, ya adakah berdosa seorang yang menggunakan motor menuju masjid tapi pakai peci? Dosa ya, wallah sah. Karena rule-nya nggak gitu. Dan itu juga tidak pinter menyikapi rahmat Allah itu tubuh kita ini. Yang mana kita tahu menggunakan helmet itu adalah protective clothing kan gitu, keselamatan buat kita kan gitu. Nah jadi kalau melawan arus, subhanallah ini juga lemah akal ya, subhanallah. Kalau emang tidak ada satu ulama manapun, apalagi sunnah ya, yang akan membolehkan perkataan seperti itu, tidak akan mungkin. Kecuali ada sesuatu yang mengatakan gini loh, oh ini gini loh. Kalian dilarang sholat di negeri ini, itu tentu itu akan kita tidak akan urus gitu ya. Jadi patuhilah yang semua yang boleh gitu, kita harus dan itu tidak bertentangan dengan akidah agama kita, harus diwajibkan. Hukum dunia yang tidak bertentangan dengan hukum syariat atau hukumnya Allah, artinya kita harus mematuhinya. Oke. Itu ada yang resen terakhir kalian? Ada yang resen. Saya nggak ngeliat ya. Enggak ya? Apa nggak ada? Anda kayak sekilas? Enggak. Kalau enggak ya udah. Enggak Kak. Saya belum melihatnya Kak. Baik. Mengenai keselamatan juga kan baik istri saya kebetulan sarjana hukum. Jadinya banyak hukum-hukum yang ditulis oleh manusia itu dalil dari hukumnya itu sendiri pun itu dari Al-Quran dan As-Sunnah banyaknya. Mana? Jadinya kan Allah menyampaikan bahwa jawabnya dia makanlah yang halal dan thayyib, yang baik gitu. Jagalah darimu dari kemusnahan. Jadinya mematuhi peraturan lalu lintas itu kan juga menjadi ikhtiar kita untuk menjaga keselamatan baik diri maupun orang lain. Gitu. Jadinya banyak yang diterjemahkan secara tekstual dalam hukum itu berdasarkan dari hukum Allah dan Rasulnya juga. Gitu. Baik kakak-kakak. Nah, jadi istri satu orang sarjana hukum, yang satu lagi sarjana kedokteran. Enggak. Ya, belum. Allah tambahkan insya Allah. Jangan Kak, udah kita ikut KB aja Kak, 2 orang cukup. Baik kakak-kakak. Oh dua orang istri. Oh iya siap. Barakallahu fiik, Allah ya barik. Oh iya. Baik kakak-kakak. Jadi pembahasannya maaf ini jadinya kemana-mana. Baik kakak-kakak, insya Allah kita minggu depan
Enggak, Anda enggak kemana-mana, antum yang kemana-mana. Anda cuma Enggak, nanya, minggu- yang satu minggu sarjana depan. hukum, yang satu sarjana kedokteran. Anda cuma nanya, ya kan? Iya, iya. Kata Ian, iya, Ian juga cuma jawab, enggak satu aja, ya Ian ya. Gitu. Itu ya Ian. Ya, karena kalau Ian bilangnya satu aja, Anda bilang, kita doakan, semoga Allah segera tambahkan. Ya kan? Iya. Wazawajak bikran, au thaiban insyaallah. Amin. Amin. Baik, baik. Kakak-kakak, insya Allah kita ada kajian lagi minggu depan. Baik. Mungkin secara ini akan disampaikan lewat Instagram atau WA group. Baik, mungkin itu aja Kak. Baik. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياكم الله. Barakallahu fikum. Kami mohonkan doanya ya, insyaallah. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.